nggak tahu gue, pokoknya lu budut tuh. Nah, temen gue, oh jangan nih kawan gue, pas mau ditaikin tuh keneknya untung narik gue, lu apa-apaan lu Cil, masih SMP aja belagu banget lu di sini, lu sekolah di budut. Emang pada dasarnya mungkin masih dipercaya kali ya anak-anak untuk menjalankan komunitas di budut Gojek. Hebat itu. Tukang ojek ngadain sunatan masal. Nah, tukang ojek nggak mau dikasih sumbangan. Nah, ya begitu ya kan, ibaratnya ngurusin singa. Pawangnya kan harus bener-bener harus bener-bener pawang singa juga ya, tapi ya begitulah yang namanya sifat manusia ya kan, balik lagi ke sifat pribadi manusia. Kita emang di pengurusan ini emang harus benar-benar mengadopsi arti kata sabar. Yang penting hashtagnya ya kami tetap solid. Kami tetap solid. 40. Ya. Halo Buduter, kembali lagi di sini di channel YouTube I Am Buduter. Kali ini ngobrol adalah ngobrol bersama alumni STM PGRI 4. PGRI 4 dengan Anarki tahun 97. Anarki tahun 97. Kita sangkatan dia siang, gue pagi. Tapi emang kagak pernah ketemu. Baru kali ini ya? Dong. Oh iya. Oke. Ngobrol santai. Ini Anarki ini salah satu atau sekarang ini menjabat sebagai ketum Cus 40 dan ketum budut Gojek juga. Tuh, diborong ya. Banyak karirnya. Sebelum kita masuk ke sana dan kita juga mungkin para buduters Cus 40 juga ingin tahu sosok ketumnya dan juga program-programnya, kita sedikitnya ingin tahu nih, ente masuk budut itu memang udah dari SMP tahu atau baru tahu, asal muasalnya gimana? Asal muasalnya masuk di budut ya. Tahu budut tuh dari mana? Jadi begini. SMP emang gue juga emang udah masuk di budut, artinya STM SMP Budi Utomo yang di Cawang. Yayasan Budi Utomo itu gue SMP-nya budut. Oh. Jadi nama budut satu dari guru juga ada beberapa guru yang mengajar di pusat gitu di SM 1. Tapi waktu SMP itu Yayasan Budi Utomo atau SMP Yayasan Budi Utomo itu udah meningkat budut. Ya, emang udah meningkat budut, artinya secara terkenalnya budut Boedoet gitu. Oh, itu SMP budut memang. Iya, SMP budut. Jadi Yayasan Budi Utomo Jalan Semea 6 nomor 53 gitu. Ya, lanjut terus. Nah, pas di SMP gitu emang udah tahu sih sekolah di budut pusat itu artinya. Dan juga emang kebetulan di depan rumah itu ya buat jadi tuh anak-anak tuh anak 40 tuh sering dibantain di depan, namanya Kampungan Mesari. Kampungan Israel, Kampungan Poncol, Kampungan BM. Jadi anak pagi lewat bantai dulu. Kalau gue pulang sekolah nih ke depan dulu ya kan, wah jam 1, jam 2 sampai jam itu dibantai terus. Wah tuh anak sekolah mana budut. Nah dari situ juga terinspirasi pengen. Ya sebelumnya sih nggak terinspirasi, cuman nama sebuah budut, wah anak-anak segitu lawan 3 kampung loh itu. Iya. Ada Madura, ada Kampungan Batak di situ, ada macem-macem lah, campur lah di situ di Mesari, karena emang notabene di situ kan
kampungan disebut juga kampungan emang ya begitulah brong juga lah. Iya. Samping PPD situ. Nah jadi tahu di situ Budut, Selon juga ya kan kakak-kakak kelas ini walaupun cuma berapa biji ributnya sama ributnya sama kampungan di Mayasari sampai kampung-kampung. Ya udah itu terinspirasinya di situ. Nah menentukan akhirnya milih Budut itu memang 4 PGRI kan? Ya. Itu apa udah melalui Agung Negerinya ke 1 dulu atau gimana? Kalau pada dasarnya sih kalau untuk rayon ya, kalau untuk rayon sih kita pilihnya 1, 5, terakhir grafika. 1, 5 nggak dapetnya grafika. Waduh 1, 5 nggak dapetnya nggak grafika kan. Cuman grafika nggak terlalu dominasi di situ. Oh, lu lebih mending lepas negeri dibandingin ke Budut gitu. Iya, pengen ke Budut, mendingan gue lepasin di negeri. Iya, seperti itulah. Dan juga emang grafika artinya walaupun negeri cuman cadangan juga. Jadi ya nggak mungkin lah, mendingan sekalian aja lah di Budut di situ di 4 ya kan. Oh, ya. Iya. Nah, terus cerita dong awalnya tuh pas udah masuk. Udah orang tua tahu nggak akhirnya udah pilihan gue masuk ke PGRI? Kebetulan orang tua single parent ya kan, orang tua ibu, jadi kita emang dari kecil udah pisah ya kan, jadi notabene tuh ibu membebaskan gua nih, ya yang penting lu mau jadi kayak apa nggak apa-apa bebas, yang penting hormat sama orang tua, satu yang penting kamu itu urusan pendidikan harus nomor 1 itu doang intinya. Ya udah kita sekolah di mana aja bebas. 97 dan juga pada saat itu emang ada beberapa pilihan sekolah ya, kayak gue udah daftar beli formulir di Respati, udah daftar di penerbangan Blok M, di Bajak 4 biji. Itu iya bener, 2 rival kan itu gimana? Makanya tapi akhirnya bisa tembus ke Budut juga, artinya walaupun emang Budut santer di situ, cuman kan kita mencari yang baik, artinya yang baik ini yang lebih serak gitu. Oh iya. Lebih serak. Jadi seraknya ke PGRI 4. Nah pada saat masuk ke PGRI 4 tuh di siangnya terakhir masuk di Blok M, pas kita di situ berapa orang ya? Di SMP Budut ada 2 orang tuh. Sama kawan Teten namanya, dia udah almarhum, dia juga masuk di Budut juga. Nah pada saat ngambil formulir di kapal di Blok M kebetulan habis. Wah udah habis, masa Pak udah habis sih, baru hari keberapa? Iya bener udah habis, kalau kamu mau kamu sekolah aja no, tambang kamu sekolahnya bagusnya di Budut, bilang gitu sama sapam ya digituin. Waduh gimana nih di Budut, ya udah lanjut akhirnya naik PPD kan berdua-duaan aja deh tuh, akhirnya ya kita berlabuhnya di Budut di situ. Nah oke, udah muncul ke itu penataran pertama ya kemarin kita ngeliput juga nih Tagep kan 913. Ya, jadi memang kita akan menanyakan itu. Kan biasanya ada sesuatu yang lucu, ya kan? Ya, ada yang ikut-ikutan, ada yang enggak. Iya. Kan? Nah, kalau ngerasain gimana? Kalau penataran pertama, emang pada awalnya gue nggak tahu ya kan, yang namanya basis 40, 905, mistik, ini larinya kemana, ya, karena emang polos di situ. Akhirnya begitu keluar, ternyata di itu lari kan ke Wahidin, gue jualan. Lu ngapain lu sini lu di Wahidin? Lu di mana rumah? Di Cililitan di sono di 40, di mana tuh? Di Pasar Baru. Wah nggak tahu bang, udah sini aja, jangan lu. Digandeng lah gue anak 905 tuh, kalau nggak salah anak kelas 2, ingat banget tuh. Ya udah gue dianterin, ditaruh di situ. Wah di situ nggak taunya ada temen SMP gue juga 3 orang udah masuk di situ. Lalu ada di sini, udah lu diem lu tuh, dijajarin dah tuh di situ sama kakak-kakak kelas ya kan, di pinggir kali. Beda ya kalau pagi, ya kalau pagi
gue udah di ini pas masuk hari pertama itu kakak kelas udah masuk ke kelas. Dia udah naruh tuh apa namanya di papan tulis, dia udah nulis angka-angka. Gue nggak tahu tuh angka-angka itu apa. Ternyata itu maksudnya basis. Iya, nomor bus. Nomor bus. Itu. Dan kemarin juga gue nanya target, ternyata memang kita di angkatan 97 ini, gitu kan, kita masuk 94 kan. Itu ternyata siang juga nggak kayak gitu. Dia membiarkan tatonya nanti dicari pas di luar sekolah. Benar. Oh, ternyata kayak gitu ya? Iya. Pas pada saat keluar gerbang aja tuh di situ, karena kan emang pada saat di gerbang kalau nggak salah Pak Ujang ya, apaan dia guru olahraga paling streng itu. Bujang. Pak Bujang. Tahu kan ya Pak Bujang ini strengnya ya. Pokoknya kamu pulang langsung pulang. Kalau ada siapa di situ kakak kelas kamu, udah diemin aja, kamu pulang ya. Iya Pak, pulang. Langsung dibuka ada tuh gerbang kan. Udah ngalir aja begitu. Kita emang pada awalnya dari Wahidin juga emang turunnya di situ, naiknya juga emang juga pada dasarnya di depan Mesari naik 900. Belum tahu basis. Nah, tahu-taunya basis dan ikut basis itu hari keberapa atau udah 1 bulan? Pas hari pertama itu, pada saat pulang pertama. Digandeng lah tuh di sama anak 905, ingat banget tuh di jembatan Wahidin ya kan, digandeng, diarahin, nah, ada anak 40 nih nyasar nih, digituin ya kan. Gue pikir nyasar apaan, nggak tahu nyasar basis. Banyak di situ, kalau nggak salah gue 3 orang. Dan lebih lucunya lagi buat pada saat ini kan hari pertama penataran nih. Iya. Gue kan naik tuh di depan inian, di depan apaan deh, di gangan gue kan tuh emang jalur gue kan bisa apaan aja kemana aja lewat tuh. Di depan Mesari itu tuh di Cawang Kencana situ. Nah gue naik 900. Gua, kawan gua ada 2 orang tetangga di situ ya kan. Gua naik 900. Ayo kita jalan bareng masih putih abu-abu. Nah, pas ditanya, iya namanya kan tetangga. Lu sekolah di mana? Di kapal gua. Ya. Oh, lu sekolah di mana? Gua tahu gua di Kebon Seri. Kawan gua belum tahu kalau itu Kebon Seri. Udah kita bareng aja kan naik 900 ya kan bareng. Di situ emang banyak anak-anak kalau nggak salah anak bonser. Tapi nggak nanya, dia kita diem ya kan, dan juga emang dia diem gabung karena kan pakai SMP kan. Nah si itu sekolah di kapal situ Cawang Utama. Lalu turun sini ya, gue turun sini, sekolah gue masih dalam lagi kan, dia naik ojek. Jadi masih blow on semua tuh? Masih blow on semua. Nggak tahu itu rivalnya? Belum tahu rivalnya, gue cuma tahu rivalnya ya itu kampungan aja Mesari. Iya. Karena kan setiap hari ribut mulu anak budut di situ. Nah setelah itu jualan dia tuh, begitu mau turunan Kebon Siri tuh, Kebon Seri tuh, depan Bonser. Si kawan gue namanya si Benny itu turun, nah anak Bonser pada turun semua. Kok lu nggak turun sih, Cil? Gue sekolah di sono. Lu sekolah di mana? Di sono jauh gua, di Pasar Baru. Pasar Baru mana? Lapang Banteng. Iya, berarti lu budut dong. Nggak tahu gua, pokoknya lu budut lu. Nah, temen gua, oh jangan nih kawan gua. Pas mau ditaikin tuh, keneknya untung narik gua. Lu apa-apaan lu, Cil? Masih SMP aja belagu banget lu di sini. Lu sekolah di budut, jangan maksudnya jangan ngumbar nama. Enggak, maksudnya jangan naik 900 ini basis bonser. Wah nggak tahu be, saya kenek akhirnya diamanin gue sama keneknya di situ. Diamanin, wah dikejar itu ya kan, akhirnya udah nggak ngejar lagi karena kan sopirnya langsung ngegas, mungkin tahu kali ya. Tapi tega juga ya bonser ya. Masih SMP kelas 1 kan belum. Iya, orang pasti bilang Selapang Bante, udah gahar banget ya kan, tahu sendiri dia ya kan. Akhirnya diamanin dia tuh, dikasih tahu di situ, makanya kan nanti lu di Penas diem aja ya. Kenapa be? Di situ banyak anak boncol, nanti di Cempaka Putih juga banyak di situ, di Senen juga. Diamanin, dikasih tahu. Akhirnya begitu pas di Pasar Baru, pas di Wahidin, sebelum itu udah gue turun di situ. Hati-hati lu Cil, besok lu naik
bisa 40 jurusan Kampung Rambutan Pasar Baru. Lucu banget itu hari pertama, nggak tahu itu kalau kelas 1 ngerasain tawuran. Kelas 1 udah ngerasa, pas baliknya udah ngerasain di 701. Di mana di Israel udah dibantai habis. Oke, ini bakalan panjang kalau gue ngobrol masa lalu. Gue nggak terlalu mau ngusik, iya, kecuali kalau lu mau cerita. Tapi selama 3 tahun pernah ke gap? Selama 3 tahun pernah juga sih ke gap. 1-2 kali? 2-3 kali lah. Sama basis? Paling banyak soal basis, paling banyak di 701. Emang 701 emang udah langganan. Anak tahu kenapa. Ada yang paling lucu nggak cerita? Ada yang paling lucu pada saat kita itu kalau nggak salah penataran keempat ya, hari keempat. Penataran hari keempat tuh di Rivoli di balik ya. Nah, balik nih penataran keempat kita udah pakai pakaian, udah nggak SMP, pakaian apa? Iya, STM lah, abu-abu. Nah, pada saat turun di Rivoli dibantai, Poncol, kampungan jedur. Kita turun, kabur, dia terus naik lagi, nggak lama selang berapa meter, dibantai lagi sama Doski. Awas, hati-hati, ada lagi musuhnya. Di mana bang kan? Kalau nggak salah itu si siapa ya, Richard kelas 3, Richard anak malah hati-hati ntar ada lagi di depan nggak tahu di Doski sebelum dibantai anak-anak kakak kelas itu turun ribut di Doski dulu ribut. Nah terakhir lewatin 701 dibantai sama kampungan Israel tuh yang di Saint Joseph, yang di Sentiong. Habis tuh bantai, nggak sempat turun ya kan, turun masuk lagi, wah habis tuh pokoknya dibelokin bisnya sama Babe, karena emang pada dasarnya emang udah polisi tuh keluar semua. 40 termasuk bus Babenya ya, supirnya termasuk Cincay ya? Enggak juga, kebanyakan tergantung ya. Karena kan mayoritas orang timur semua. Nah pada saat itu ya udah giring ke gap dah tuh anak-anak, ke gap anak-anak dideretin banyak anak kelas 1 ya kan, di situ udah buka bajunya semua, buka. Nah ada permen suruh makan atu-atu beriringan, iya, dari mulut ke mulut. Itu mah penataran gua sama kakak kelas malah. Berarti polisi udah itu kali ya. Kalau ini kakak kelas. Udah begitu. Kalau itu di 701. Nah, udah malam, besokannya pas tengah malam ditanya anak-anak kan, dipanggil satu-satu kan, anak-anak dimasukin tuh di ruangan. Nginep. Di ruangan, nama kamu siapa? Namanya si A, si B, si C. Dicatat ya kan, nama kamu, ada kawan anak 97 juga, anak listrik, Patok ya kan. Nama kamu siapa? Wagino pak. Yang benar kamu, nama kamu siapa? Wagino. Kamu orang Jakarta, nama kamu saya sekali lagi saya tanya ya kan. Nama kamu siapa? Wagino pak, bener pak, Wagino. Kamu bandel-bandel nama Wagino, no lihat no di sel no, apa anda sadis-sadis namanya Joni, Ale kamu Wagino yang bener-bener pak, nih kata pelajar saya dengan polosnya dia, iya betul, anak-anak baru percaya di situ lucu ya kan, makanya sampai sekarang cengannya Wagino, namanya Patok, nama aslinya Wagino, nah di situ tuh udah lucu ya kan, pas besokannya paginya makan mie udah ngemel tuh tiap Jumat ngemel. Ya udah akhirnya dibebasin, orang tua suruh datang masing-masing. Kebetulan berapa hari? Ngemel sebulan 3 kali selama tiap hari Jumat aja. Tapi kalau nginep semalam doang? Kalau nginep semalam doang, besokannya balik. Dibotakin nggak? Enggak, emang kalau gue lihat sih enggak, anak-anak emang rata-rata nggak terlalu banyak yang gondrong lah. Iya. Ada beberapa aja sih, cuman nggak dibotakin pas di 701 itu. Jadi dalam 3 tahun ini ada tanda nggak? Ya kalau tanda sih ya ada aja sih, cuman ya ada aja, cuman yang paling banyak sih emang di BM aja, di Kampung Melayu sama Budi Murni. Artinya
dari sekian musuh di Budut itu yang pribadi ya, yang pribadi tahun 97 lah, ya kan? Tahun 97, 97 sampai dari kita sekolah lah. Ya. Emang pada dasarnya itu musuh yang paling keras, emang yang paling silent banget, emang Budi Murni, Kampung Melayu. Jadi rata-rata anak-anak juga banyak yang kena sama dia juga. Salah satunya ya itu. Ada almarhum? Enggak, kalau almarhum enggak, cuman si siapa kakak kelas kita Ocoy. Dia sempat koma juga, dibedel kan perutnya sama BM juga. Ya itu masa lalu ya? Masa lalu itu. Kita kilas aja, soalnya ini setidak-tidaknya narasumber ini adalah alumni Budut ya, setidaknya pengen tahu juga, ini nakal apa enggak. Ternyata masih pernah bandel. Iya, dikit. Oke, setelah lulus kan? Sampai lulus. Setelah lulus, kuliah? Lulus beberapa 3-4 tahun kemudian gue kuliah di ATGI, Akademi Teknologi Grafika Indonesia di Lebak Bulus. Ngapa larinya ke grafika? Dulu jurusannya apa? Nah, emang pada dasarnya dulu emang mau tuh grafika. Cuman perkembangan untuk ke grafikanya itu belum maksudnya belum ada image ke jiwa situ. Cuman justru pas di Budut lah, gambar ini, gambar itu. Ngambil apa? Ngambil listrik. Oh, listrik. Iya, akhirnya sekarang takut sama listrik. Ngambil listrik sampai sekarang takut sama listrik. Tapi absen jalan kan? Oh, absen jalan, ingat orang tua. Iya. Sekolah nomor 1. Oh iya. nakal tambahan. Nakal tambahan. Istilahnya itu naluri lah. Iya, naluri anarki. Nah, iya itu namanya Webbi. Oh, iya. Ibaratnya kalau di Budut itu naluri artinya kalau nggak dibantai ya ngebantai, itu aja. Kan 4 tahun tuh sebelum kuliah kerja di kebanyakan sih. Nah, balik deh tuh ke Kalimantan, Balikpapan, ikut nyokap. Oh, jadi hijrah Nyokap emang udah di Balikpapan. Oh, setelah lulus hijrah ke Balikpapan. Nah, di sana gimana, ada kisah sesuatu nggak yang ujung-ujungnya ini gua anak Budut nih? Kalau bicara itu anak Budut belum tenar sama sekarang ya, cuman ada emang pilokan Budut di situ, di Balikpapan tuh. Ada Budut, ada tulis pilokan Budut tuh di kebun sayur kan. Karena kebun sayur itu kan jadi orang dari segala daerah nih. Sehingga ke Balikpapan kebun sayur itu beli pernik-pernik kan di situ. Oh, iya. Dari orang Jakarta yang belayar ke situ. Ya mungkin dia atau siapa entah, yang jelas ada juga pilokan. Cuman sekupnya kan informasi masih terbatas itu, walaupun ada FB dulu, cuman belum gencar banget. Nah itu 3 tahun itu kerja formal? 3 tahun kerja formal di PT Media Karya ini, pemanas pipa. Sesuai dengan jurusan ijazah nggak? Sesuai. Oh, jadi benar-benar ijazah itu tapi kepake. Bukan instalasi. Oh, bukan instalasi. Jadi ada semacam alat, dia tuh modelnya kayak pemanas buat manasin pipa untuk ngalirin gas tuh sampai 600 derajat Celcius. Sebelum ditaruh di lapangan, sebelum dialirin gas, kita convert dulu, kita cek, ibaratnya di dokter itu kita ICU-in dulu. Jadi lebih ke arah mesin ya? Tetap ada listriknya juga. Ada listriknya juga, karena kan connect cuman alat doang. Kalau untuk instalasinya nggak ada. Jadi ibaratnya ngebedah itu pipa, kita panasin dengan alat dengan suhu sampai 600 derajat Celcius. Oke. Setelah itu hijrah lagi ke Jakarta? Baru kuliah. Grafika, itu lulus, alhamdulillah. Itu D3 atau S1? D3. D3. Karena rata-rata D3 pada waktu zaman gua, grafika D3 doang. Belum ada S1. Nah, terusnya setelah lulus kerja di grafika juga? Di grafika juga, percetakan tuh yang di sampai belakang Kompas tuh. Di Gajah Mada.
Kerja bagian film, ini bikin film kan. Terus kerja sampai berapa tahun, sempat buka percetakan offset. Oh, sempat usaha sendiri. Berapa tahun? Sekitar 2 tahunan lebih lah. Kendalanya kenapa bisa nggak berlanjut? Ya karena kerja itu kalau nggak salah 2008-an ya, 2010-an lah, pokoknya sekitar segitu lah. Terus? Ya kendala di permodalan, jadi akhirnya putus kerja lagi gitu. Beli alat atau kayak gimana? Beli alat, jadi kita join sama kawan. Something hal akhirnya bubar. Terus ada yang nawarin si Oco itu kerja di leasing, malah justru di leasing hampir 8 tahun lebih kerja di leasing. Oh, lama leasing. Lama di leasing. Setelah leasing lama, itu udah nikah tuh di era itu. Udah nikah. Udah. Baru pindah hijrah ke Gojek. Belum. Nah, belum. Setelah mendalami leasing kan, leasing tahu sendiri ya kan, sepak terjang leasing, kerja di leasing tuh seperti apa, gulut. Nah, begitu ada Gojek, pada pertama Gojek launching tuh aplikasinya, coba, enak juga di Gojek. Jadi ente termasuk orang periode pertama di Gojek? Belum. Jadi 1 tahun Gojek berjalan baru kita daftar, karena pada saat itu masih kerja. Oh, masih status kerja. Masih status kerja. Jadi pada saat istilahnya memang udah resign atau ini baru milih Gojek? Masih tetap masih nyambi. Kerja, nyambi Gojek. Kok Gojek lo enak banget ya zaman dulu. Ini bicara Gojek zaman dulu. Wah, kantor kalah ini pendapatannya. Akhirnya kita resign full lah di Gojek sampai sekarang. Oke. Kita masuk ke ente megang atau sekarang saat ini jadi ketum Gojek ya? Budut Gojek ya. Iya. Nah, itu gimana ceritanya? Apa emang salah satu pendiri atau emang udah masuk periode keberapa sih sekarang? 3. Pengurusan ketiga ya? Enggak, 2 periode. Periode pertamanya, periode kedua juga aneh juga. Lanjut ya, nggak tahu lah. Pokoknya artinya mungkin karena anak-anak nyaman sama gua kali ya. Iya, satu. Terusin aja gitu. Terusin. Kedua juga emang pada dasarnya mungkin masih dipercaya kali sama anak-anak untuk menjalankan komunitas di Budut Gojek. Nah, itu termasuk pendiri ente? Pendiri bukan, pendirinya Abah Ragil, terus Bari 913 sama Bang Rizal. Pendiri, tapi dia belum ada kepengurusan. Begitu mereka tahu gue di Gojek, akhirnya dipanggil lah anak-anak. Nah, deklarasi di sekolahan, terbentuklah Budut Gojek. Tahun berapa? Tahun 2016. Oh, kita nggak ini ya, kita karena ini di sini posisinya ketum, mungkin ada sedikit sejarah, jadinya di saat ini ente lah menceritakan awal Budut Gojek itu sendiri. Jadi mungkin nanti kita bakalan ngeliput kali ini pendiri-pendirinya. Boleh, silakan. Nah, lanjut ke pengurusan awal. Makanya kaget sebetulnya. Kenapa tuh? Seorang Budut Gojek gitu kan. Itu waktu periode ente yang akhirnya ada sunatan massal. Iya. Itu yang pertama. Yang pertama. Nah, itu segimananya gitu kan gregetnya. Hebat ya tukang ternyata. ojek ngadain sunatan massal. Nah, tukang ojek nggak mau dikasih sumbangan. Nah, gimana? Itu memang kondisi realnya memang sekompak itu? Ya, satu kondisi realnya emang seperti itu. Kedua, emang pada dasarnya anak-anak menjiwai organisasi komunitas Budut Gojek sendiri. Jadi ada rasa memiliki komunitas. Itu aja sih. Gampang nggak sih ngumpulin atau emang itu murni dari anak-anak kolekan
bahasa kolekan ya kita ngerti. Jadi untuk membuat sebuah event kan. Oh iya, sunatan massal ya. Iya, sponsor atau gimana. Jadi itu kolekan anak-anak juga sih, beberapa Apa-apa. aja. Kolekan anak-anak beberapa aja, Ini aja loh. ditambah uang Dibawa, kas kolektif kita. Dan kita lebih bangganya lagi kita di Budut Gojek mengadakan situs sunatan massal. Didukung emang alumni kita. Itu bangga banget. Nongol aja ndah kalau mau ngasih ke makanan. Punya sendok. Oh, sendok. Ini apa Makasih ini? ya, Ini apa Kak ini? Indah. Ini apa namanya? Kayak nasi bakar. Namanya nasi bakar. Oh. Nasi bakar siapa? The Kitchen by Mom. Me and Mom. Ini The Kitchen Me Me and Mom. Nih, and emang. Mom. Ini ngomong-ngomong The Kitchen ini ada hubungannya sama Gojek ini. Oh iya. Iya, karena kan ada di GoFood-nya dia. Oh, Aplikasi. udah terdaftar. Udah terdaftar. Ini rasa-rasanya banyak ya? Oh, ini ada cumi. Ini cumi P apa cumi P? P-nya Ada apaan? rasa yang pernah ada. Oh, cumi pete. Ini dalamnya isinya cumi pete. Ada ayam. Ada isi ayam. Baru dua. Mau cobain nggak? Boleh, itu mantep itu nanti Mantep. setelah Nanti. ngerokok. Iya. Soalnya di GoFood juga lagi ngetren. Ya. Ente cerita aja, kita bukain nih makanannya. Oh, jadi itu sambil makan ya? Ya iya Iya, dong, iya, nanti iya. ganti-gantian. Benar. Gue mau rasain ini soalnya. Lah Belum iyalah, makan. orang udah disediain. Iya. Jangan ngelihat aplikasi aja, Nah. kan fisiknya harus disediain. Nah, Iya Kak. sekarang kita bicara masuk ke pengurusan Gojek 2 periode dengan kepercayaan dari rekan-rekan ya. Gitu. Ya. Program tahun ini ada apa? Kegiatan banyak kan lebih ke kegiatan Kita sosial. udah dua kali ya sunatan massal. Pertama peserta 35, alhamdulillah sukses, zero aksiden. Artinya nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan, artinya zero aksiden lah pokoknya. Kedua naik lagi up 100 peserta, jadi itu bukan anak-anak dari Budut Gojek aja, itu all di lingkungan kita, informasi ke seluruh Jabotabek, driver ojek online juga ada, juga beberapa alumninya anak-anak yang dikitanin juga di situ. Ada donatur tetap nggak yang Kalau- selain orang anggota Gojek? Nggak ada, Nggak kita mengalir aja, istiqomah, bismillah, kita jalan ya, yang namanya Buka rekening donasi terima. pasti itu. Kalau buka rekening donasi pasti terima, tapi apa ande untuk donasi donatur tetapnya kita nggak ada, mengalir aja. Nah, program nanti mau tahun ini Tahun ini kita Pandemi nih. tetap kita masih bicara pandemi nih, kita kan nggak tahu ya kelarnya kapan ya. Mudah-mudahan insya Allah mengizinkan kelar secepatnya. Kita tetap ini pas ini nih, kan kita 2 tahun sekali nih. Di 2001 ini kita mengadakan sunatan massal lagi, itu event besarnya. ada rencana. Ada. Kalau seandainya memang boleh ya. Satu protokol. situasi pandemik. Ya alhamdulillah kita sampai sekarang dikasih sekretariat khusus buat Budut Gojek di mana? sekolahan. Oh, alhamdulillah. Dipercaya, dan juga ya notabene kan kita mengibarkan nama sekolahan juga. Betul, dan memang ada aksi yang benar-benar terwujud. Iya, sosial. benar itu. Ya Oh. alhamdulillah Nah, di open sama Nah, sekolahan. kita lanjut nih tentang kepengurusan. Urusan apaan tuh? Ya, lebih besar nih lingkupnya. Mungkin Gojek lebih ya Komunitas lah. komunitas lah. Ini jus 40 loh. Iya. Gitu. Maaf ya, kemarin nggak bisa datang di acara acara pemilihan di Di Anyer. di Anyar karena posisi Dimaafin. posisi bukan ofisial. Oh. waktu Iya, benar, nggak apa-apa. Nah, ente terpilih nih dari berapa kandidat? Ada beberapa kandidat,
mungkin karena gugur ya nggak tahu, yang jelas aklamasi. Itu cuma satu-satunya? Bukan memang satu-satunya, ada beberapa kandidat, cuman pada saat itu ya mungkin anak-anak lebih percaya ke gua kali ya untuk memimpin di CUS 40 ini, karena mereka melihat gue juga dasar hati sendiri juga, kenapa sih anak-anak yang edukasinya, yang profitnya bagus banyak, yang di luar dari gue nih, yang lebih mumpuni gitu. Ternyata mereka melihat di Budut Gojek ini gue sukses untuk menjalankan roda komunitas itu. Ya mereka melihat dari situ. Nah, sekarang masuk dari sisi program nih. Biasanya kan setiap ketua umum atau ketua itu kan dia akan mengajukan sebuah program, iya, baik itu program baru atau program lanjutan yang kepengurusan lama. Ente ceritain dah, mungkin nanti rekan-rekan dari Buduters 40 ya, anggota CUS 40, Budut 40 banyak yang nggak tahu nih. Iya. Karena ya kondisi ya, kita juga nggak bisa memaksa mereka untuk langsung terjun aktif, tapi tapi setidak-tidaknya mereka ingin tahu, gue bagian dari CUS 40 gitu, dan gue pengen tahu sih programnya seperti apa. Boleh diceritakan sambil gue mau ngicipin ini. Nah dulu, ini adalah salah satu nasi bakar sebenarnya milik alumni juga, istrinya alumni. Istrinya Bang Aris, alumni tahun 96 sih, 96 ya? 96. Anak CUS 4. Kakak kelas. Kakak kelas. CUS Galak dia kakak kelas. CUS 40. Ini roti, nasi bakar yang gue makan ini rasa cumi. Lihat. Wah, ada model siputnya juga ya. Iya, ini cumi. Tadi cumi pete. Isinya pasti ada petenya. Aneh cobain dulu ya. Cobain. Jangan lupa lihat aplikasi GoFood. Ada. Udah. Apa namanya? Kitchen Emam ya. The Kitchen by Me and Mom. No. Tuh, yang punyanya tuh lagi goyang-goyangin kamera. Enak. Ya, asinnya terasa, asin cumi. Ini bukan review. Karena nggak bisa. Rasa pete ada. Kemanginya juga terasa. Tuh, seperti ini. Kalau mau coba, langsung aja nanti gue taruh di link di bawah ini. Size-nya jumbo ya? Oh, ini harga berapa standarnya reseller? Murah meriah. Langsung aja ya. Gue nggak tahu harganya. Ada di GoFood. Oke, lanjut. Lanjut. Sorry nih, bukannya nggak sopan. Dan gantian. Emang harus dihabisin. Iya. Yom, terus tentang program. Tentang program di 40 ya. Ya kebetulan itu pada awal kita udah pemilihan, sebulan kemudian ada rekan kita tuh kalau nggak salah alumni juga yang kebakaran di Pademangan tuh. Oh iya. Kita kolaborasi sama Budut Gojek, penggalangan dana, dan juga itu mengumpulkan barang pakaian layak pakai dan sumbangan dari para alumni juga ya. Kita kolaborasi sama Budut Gojek, kebetulan gue juga ketua juga. Ayolah kita kolaborasi. Nah di situ juga ada wakilnya si Prong. Mereka juga berjalan juga. Nah akhirnya kita, yaitu program pertamanya sebelum pandemi gencar-gencar ya gitu. Jadi kita sudah berjalan di situ. Setelah itu ada program lagi nanti mungkin karena pandemi ya, PSBB, jadi kita sementara menguatin di intern dulu gitu. Kemarin lihat di Facebook ada tahu resmi CUS 40 atau enggak, tapi di situ ada kayak Budut Adventure-nya lah. Nah, itu mau ngadain, bukan ngadain persami. Persami. Nah itu gimana?
Itu Persami gagasannya dari abang kita Ocoy. Nah itu akhirnya melihat dari pandemi ini juga ya, setelah kilas balik lagi ternyata belum bisa kita realisasikan. Masih wacana. Udah pematangan laporannya udah, ternyata ada hal-hal yang nggak bisa dilaksanakan, akhirnya kita tunda dulu dengan batas waktu yang belum ditentuin. Oh kemarin? Iya kemarin. Itu masalah olahraga. Oh iya itu olahraga, iya diingetin ya, lupa nggak liput ya. juga. Gitu. Iya nggak apa-apa. Bulu tangkis itu kayak program 40 juga. Ya program memang berkesinambungan ya. Iya berkesinambungan dengan pengurus yang lama, jadi kita meneruskan kembali. Itu jadi program pertandingan bulu tangkis antar basis. Berbasis. Kemarin yang menang siapa? Yang menang 806. 806. 2 kali 806 menang. Oh. Iya. Iya, ternyata sekelas atlet juga yang main ya kan. Mantap juga 806. Futsal nggak bikin? Kenapa? Futsal Kemarin futsal juga sama 806 juga, dan juga kan ada futsal 63 nih. Oh iya. Kita juga udah mengirim utusan ya kan, atletnya atletnya. Akhirnya karena pandemi juga sementara ditiadakan dulu. Wah, minta maaf juga futsal yang persahabatan CUS 40 sama 806 nggak aneh liput. Oh iya, nggak apa-apa. Itu dari undangan dari 806 ya kegiatan? Iya. Jadi itu anak milenial gagasannya. Berisik ya. Lanjut dah. Penonton biasa. Ini bakalan mau ke liputan yang kedua, dia lagi siap-siap. Iya, itu pertandingan persahabatan aja sama 806. Nah, enak nih, makanya gue makan terus. Lapar. Habis hujan lapar. Terusnya ada yayasan yatim. Yayasan Yatim dan Duafa CUS 40. Nah, itu memang bagian dari 40. pengurusan CUS 40 secara resmi. Iya. Nah, itu gimana? Sebenarnya yatim itu berapa orang di 40? Jadi awal berjalannya yatim di 40 ini angkatan 97 di 40. Menginspirasi rekan-rekan yang di 40 yang udah almarhum. Jadi kita itu khususnya kita bidik di 40, yuk alangkah baiknya kita rangkul kembali, kita ada rezeki sedikit kita sisihkan kepada yang anak-anak almarhum. Itu data berapa? Sekitar ada 7 almarhum. Oh, 7 almarhum Sekitar yang layak ya? Yang layak. Dalam artian memang dia masih jenjang pendidikan ya? Iya, artinya emang masih disebut anak yatim. Oh. Duafanya ada juga, duafanya ada. Ada juga, cuman lebih condong ke yatimnya. Gitu. Jadi mau angkatan berapa, tentu berapa, lebih dikhususkan ke 40 aja, sekupnya masih di 40. Iya, maksudnya. Oh, kemarin ada ya, lancar ya. Itu siapa ketuanya? Oh, Milad. Itu salah satu gebrakan juga ke pengurusan. Milad Yayasan Yatim Duafa dan 40. Ketuanya dari Bang Gusti. Oh, Bang Gusti. Itu wakilnya siapa? Wakilnya Frong. Frong juga wakilnya ya, kepengurusan yang ini. Wah, banyak banget nih. Iya, makanya banyak yang double job. Gak apa-apa lah, sosial, amalnya banyak kok. Ya kan? Makanya anak-anak bilang candain, tuh ntar kalau udah pensiunnya ambilnya di mana tuh? Sebenarnya periode berapa tahun sih kepengurusan? 3 tahun. 3 tahun. 2001 sampai 2003 ke pengurusan aneh, 3 tahun berkala terus. Nah, di Bujek juga sama 3 tahun. 3 tahun itu dari masuk di akhir 2023. 2023. Baru selesai ya. Masa baktinya. Nah,
secara apa namanya pengalaman ngurusin anak budut, apalagi yang alumni, suka dukanya kayak gimana? Ya begitu ya kan, ibaratnya ngurusin singa. Pawangnya itu kan harus benar-benar harus benar-benar pawang singa juga ya, tapi ya begitulah yang namanya sifat manusia ya kan, balik lagi ke sifat pribadi manusia. Kita emang di pengurusan ini emang harus benar-benar mengadopsi arti kata sabar. Sabar dalam arti masih dalam tahap koridornya gitu. Ya alhamdulillah anak-anak selama sebagai ketum di sini, apapun keputusan ketum yang baik dan bijak jalan. Tapi tetap namanya kepengurusan harus ada feedbacknya dari anggota gitu. Artinya komen-komen anggota itu wajib. Biasanya sebuah organisasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menjalankannya. Nah, CUS 40 itu sudah memiliki apa namanya kas yang menghasilkan, dalam artian baik itu apakah itu iuran ataukah istilahnya memang ada donatur tetap, atau dalam hal ini punya UMKM. Kalau untuk di periode gue ya, kas itu akan lebih diintensifkan dengan catatan harus emang benar-benar tepat sasaran. Ini lagi berjalan, makanya setiap ada atribut aksesoris yang bawa nama 40 itu wajib berapa persen harus disisihkan ke uang kas. Makanya di sini kita hashtagnya di kepengurusan ini menguatkan ekonomi basis, itu aja sih. Dan donatur tetapnya ya alhamdulillah ada juga, walaupun hanya beberapa tapi mereka selalu support. Bikin UMKM sendiri ada nggak rencana? Belum ada. Belum ada. Mungkin kalau untuk secara pribadi sih ada banyak anak-anak, tapi kalau untuk UMKM yang di bawah naungin basis ya belum ada sih, itu belum ada arah sana. Oh gitu. Ini nih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 6 nih. Masa 6-6-nya gue makan berdua doang? Makan. Gue mau. Nih, mumpung anget, wek. Di belakang gua ada weki loh. Kan? Jangan nawarin weki mah apa aja. Enggak. Nah, oke. Ya semoga sukses ya untuk menjalankan periode 3 tahun ini. Nah, closing statement ya, mungkin buat rekan-rekan baik itu pelajar atau alumni atau yang mungkin misalnya bisa memberikan sedikitnya bantuan atau misalnya sedikitnya bantuan kan bukan berupa materi juga kan, berupa tenaga atau kita pun juga memberikan sharing benar. Apa namanya ya inspiratif lah gitu ya. Nah salah satunya ya gue menghadirkan ente juga berusaha setidak-tidaknya mereka mengenal gitu. Ayo ya berikanlah sedikit apalah ya. Kalau untuk pelajar ya Bot ya, kalau untuk pelajar sih tetap kita menggaungkan nomor 1 itu ya belajar. Kalau untuk ada hal-hal event ataupun apa tetap itu berkesinambungan, artinya kita para alumni nggak bakalan tutup mata kalau pelajar ada ataupun apalah, misalnya ada musibah atau itu kan balik lagi ke jiwa sosial masing-masing kalau buat pelajar. Dan juga kalau buat alumni juga yang mengenal, yang emang benar-benar belum merapat, artinya merapat dalam arti di grup ya, di grup WhatsApp, ya nggak apa-apa, merapat aja. Kita di sini nggak ada senioritas, nggak ada junioritas, kita duduk sama rata, tinggi sama rendah, itu aja sih. Artinya saling bahu-membahu, walaupun emang di yang namanya komunitas ya kan, ada yang tenggelam, ada yang timbul, ada yang tenggelam lagi, ya itu level-level artinya lumrah lah namanya komunitas.
Karena komunitas itu juga ada titik jenuhnya juga. Oh, lupa. Apaan tuh? Program itu BC40 channel itu gimana? Gitu nggak nanya lagi. Oh, Apa? Itu emang milik apa namanya kepengurusan. kepengurusan di bawah naungan kepengurusan tetap. Nah itu gimana ke depannya? Kita yang ngeliat sepi-sepi amat nih, malah kita yang jalan terus. ada rencana memang pengen di ini apa namanya? Ada rencana juga ya, mungkin emang karena vakum ini kebetulan juga kita semalam rapatin termasuk dari Bang Weki juga ya kan. Gagasannya dari James, dari Buser, Budi Miles, semuanya mengkonsolidasikan mereka itu akan naik kembali itu konten. Makanya makanya aneh bilang kan sama mereka, jangan hashtagnya kami tetap tayang terus, walaupun kita bicara peralatan ataupun apa-apa ada-adanya ataupun apa ya jalan aja kita. Iyalah, gua aja apa adanya. Lihatlah, gua pakai handphone. Lihat dah kondisi sekarang kan, bukan sesuatu yang ya mewah atau orang yang itu benar. Gitu. Yang penting inovasi jalan terus. Itu channel tetap berjalan. Ya mungkin juga ada salah satu juga kevakuman, mungkin ada kesibukan di dapur masing-masing karena rata-rata ojol juga. Iya, jangan terlalu ini ya. Iya, karena benar. kita nggak tahu dan hasilnya itu nggak terlalu buat kita kerja ya dapur sendiri aja dulu, kita buat sosialnya nanti. Makanya kita juga di sini, gue juga sebagai ketum nggak mencambuk sekeras kayak apa, yang penting lu enjoy jalanin silakan, lu nikmat jalanin silakan, ayo go ahead jalan-jalan sama-sama. Iya. Ada lagi nggak buat ya khususnya para alumni aja sih ya. Kalaupun emang belum merapat di WhatsApp grup, ya merapat aja. Kita mau alumni senior, mau alumni junior, kita tampung semuanya. Apalagi dia ada punya UMKM kayak gini, kayak Bang Aris ya kan, kita bisa liput. Ataupun ada inovasi, dia punya gagasan untuk kemajuan 40, ayo bareng-bareng kita jalanin. Yang penting hashtagnya ya kami tetap solid. Ya. Kami tetap solid. Jus 40. Ya. Oke, segitu aja ngobrol bersama alumni STM PGRI 4, yaitu Bang Anargi. Asli namanya siapa sih? Yudi Iriawan. Jauh. Tahun 97 yang saat ini berstatus sebagai ketua Gojek. Jabat. Gojek periode sekarang dan ketua CUS 40. Ya. Semoga apa yang kita berikan ini, obrolan-obrolan santai dan singkat ini bisa bermanfaat. Ya. Ambil manfaatnya walaupun itu kecil, dan ambil sesuatu itu, omongan itu baik walaupun itu dari seseorang yang mungkin. Iya, itu filosofinya. Ya, gitu aja. Salam Buduters. Yeah. Kita makan. Yuk. Makan. Kalau mau order di GoFood.